Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bagaimana kabar semuanya? Baik. Oke. Salah satu nikmat yang harus kita syukuri adalah nikmat kesempatan dan nikmat kesehatan. Jaga kondisi sehatnya baik-baik. Oke. Alhamdulillah, sebelum pembelajaran kita pada kesempatan yang berbahagia ini, saya minta satu orang untuk memimpin doa. Oke? Ada yang bisa memimpin doa? Doa belajar atau sekurang-kurangnya Al-Fatihah. Silakan nanti kau. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita bersama-sama membaca surah Al-Fatihah. Doa dimulai. Doa selesai. Oke. Adik-adik semua, ini adalah pertemuan yang kelima. Minggu lalu kita telah belajar persoalan demokrasi, kita telah berkunjung ke Bawaslu dan KPU dan sebagainya. Sekarang kita akan berpindah pada satu topik yang menarik. Adik-adik semua sekalipun jurusannya pendidikan guru madrasah ibtidaiyah, akan tetapi saya selalu sampaikan bahwasanya besok lusa adik-adik semua tidak hanya dipersiapkan menjadi guru, akan tetapi banyak bidang kehidupan yang lain yang kemungkinan Anda akan sentuh. Anda jadi pemimpin, Anda akan terjun di masyarakat menjadi contoh. Nah, salah satu fenomena dan modal sosial kita selaku mahasiswa sebelum terjun di masyarakat dari sisi karakter, dari sisi pengetahuan, pengalaman, dan sebagainya, adik-adik penting sekali mengetahui satu disiplin ilmu yang namanya PKN, spesifiknya pembelajaran tentang moderasi beragama atau pluralitas. Oke, kita semua paham bahwa di Indonesia ini sangat majemuk, sangat plural, sangat beragam sekali. Nah, oleh karena itu, nilai-nilai pluralitas dan moderasi beragama ini betul-betul penting adik-adik mahasiswa pahami. Secara universal, kalau kita melihat kondisi global, kondisi nasional, dari Sabang sampai Merauke itu sangat banyak sekali. Dari sisi agama, dari sisi suku, bahasa, dan lain-lain sebagainya, itu sangat beragam sekali. Oleh karena itu, pemahaman nilai-nilai pluralitas, nilai-nilai moderasi beragama ada sekalian perlu sekali Anda miliki. Nah, nilai pluralitas dan moderasi beragama ini adalah salah satu topik yang sangat terlepas dalam pembelajaran PKN. Apa tujuannya? Pertama, agar mahasiswa memahami konsep pluralitas dalam kehidupan beragama, mahasiswa mampu menjelaskan pentingnya moderasi beragama di Indonesia. Yang kedua, mahasiswa mampu menumbuhkan sikap toleransi dan saling menghormati antar umat beragama. Oke, Fahri, berapa agama yang ada di Maros? Bisa disebutkan satu dua contohnya? Contohnya itu Pak, ada Islam, ada Kristen, ada Hindu. Oke, selain daripada itu ada suku yang lain. Nah, ada suku beragam dari beberapa kelompok-kelompok pendatang. Ini kita sangat heterogen sekali, kita sangat majemuk sekali. Oleh karena itu nilai-nilai toleransi penting sekali. Anda tidak boleh memaksakan kehendak. Toleransi. Toleransi ini sangat penting Anda implementasikan, ejawantahkan dalam kehidupan sehari-hari. Anda tidak boleh radikal.
Anda tidak boleh ekosentris, Anda tidak boleh egois, Anda tidak boleh memaksakan kehendak. Ini pentingnya toleransi. Anda tidak boleh punya pemikiran yang seolah-olah kebenaran mutlak Anda pegang. Nah, dari sisi agama, memang Anda meyakini agama Anda adalah sesuatu yang benar, tapi jangan mengganggu agama orang lain, karena itu hak pemahamannya, hak berkeyakinannya. Oke, ini baru dari sisi beragama. Dari sisi nilai-nilai sosial juga seperti itu. Oke, yang kedua, saling menghormati antar umat beragama dan sebagainya. Moderasi beragama ini Anda harus pahami bahwa bukan hanya dari sisi beragama saja. Agama ini adalah satu nilai yang universal. Anda akan bawa nilainya kemana-mana. Oke, kita lanjut ya. Ini tujuan pembelajaran. Sekurang-kurangnya Anda harus pahami. Oke, pengertian pluralitas. Pluralitas adalah kondisi masyarakat yang terdiri dari beragam suku, agama, ras, dan budaya. Dalam konteks agama, pluralitas berarti adanya berbagai agama dan kepercayaan yang hidup berdampingan di suatu wilayah. Dia akur, dia tidak saling menabrak, dia tidak saling bergesekan. Nah, kita paham semua Indonesia ini sangat beragam, sehingga ada namanya konsensus. Apa itu konsensus? Kesepakatan bersama yang bernama Pancasila. Oke, Pancasila. Apa sila yang pertama? Ketuhanan yang Maha Esa. Sila yang kedua apa? Sila yang ketiga. Sila yang keempat. Sila yang kelima. Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, ini nilai-nilai Pancasila Anda harus refleksikan, Anda harus implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, Pancasila ini tidak bertentangan dalam kehidupan kita beragama, dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu ya. Di Indonesia ini realitas keberagaman di Indonesia. Coba ayo, berapa agama di Indonesia? Ada 6. Yang pertama ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, sama Konghucu. Oke, kalau Anda jalan-jalan dari Sabang sampai Merauke, ini kalian suka jalan-jalan kan? Yes. Istilahnya traveling. Tahu? Semakin Anda berpetualang, wawasan Anda akan terbuka bagaimana melihat perbedaan-perbedaan antara satu sama lain. Secara emosional terbangun. Karena itu kenapa selama ini banyak konflik? Kenapa selama ini banyak permasalahan? Itu saya lihat mudah sekali di medsos orang salah paham. Ada rasa distrust, ada rasa ketidakpercayaan antara satu sama lain. Ada yang dikenal dengan istilah haters dengan likers. Haters itu pembenci, dengan likers orang yang suka. Kita di medsos, tetapi kalau kita bertemu langsung silaturahmi, banyak berjumpa dengan orang lain sekalipun berbeda latar belakang, suku, agama, bahasa dan sebagainya. Karena kita berjumpa, sisi emosional terbangun. Orang tidak mudah marah. Makanya hampir semua permasalahan konflik horizontal itu secara musyawarah, secara demokrasi, secara kalau kita budaya Bugis Makassar mengenal istilah apa? Udang Sipulung. Udang Sipulung. Ya, nilai-nilai budaya Bugis Makassar ini sangat relevan sekali dalam kehidupan kita bermasyarakat, sehingga kehidupan berbangsa bernegara harmonis. Ya, Bugis. Nilai-nilai Bugis Makassar ini menarik sekali. Nah, nilai-nilai moderasi beragama, nilai-nilai Pancasila dan sebagainya Anda harus implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Anda calon guru, mulai Anda calon kepala keluarga nanti, mulai nanti di lingkungan keluarga,
nanti mulai lagi di lingkungan sekolah, tahap selanjutnya mulai dan Anda harus implementasikan dalam kehidupan bermasyarakat. Oke. Nilai-nilai utama moderasi beragama. Pertama, ada yang disebut dengan komitmen kebangsaan. Komitmen kebangsaan. Ini yang saya sampaikan tadi bahwa ada namanya konsensus, kesepakatan bersama. Tidak boleh Anda punya pemikiran bahwa Pancasila harus diganti. Indonesia ini merdeka karena perjuangan banyak kelompok, banyak suku, banyak beberapa agama dan sebagainya. Bukan kemenangan satu kelompok kalian. Oke, makanya penting adanya komitmen kebangsaan, cinta tanah air. Kalau kata slogan Kiai Haji Muhammad Hasbullah itu hubul waton minal iman. Sehingga ada lagunya itu ya waton ya biasa kita nyanyikan di acara-acara kan. Toleransi, anti kekerasan dan sebagainya. Toleransi sudah saya jelaskan. Anti kekerasan, Anda tidak boleh memponis orang, menghakimi orang dengan semena-mena. Di sini kita negara hukum, kita punya aturan main. Kita punya aturan main bagaimana mencari substansi keadilan. Anda tidak boleh sepenuhnya ini, jangan sembarang ya, sembrono memukul orang dan sebagainya. Kemudian 4, akomodatif terhadap budaya lokal. Apa itu akomodatif terhadap budaya lokal? Adik-adik harus menanamkan bagaimana kehidupan bermasyarakat ini yang beragam, yang punya perbedaan keyakinan, tradisi, budaya, adat istiadat dan sebagainya. Itu jangan serta-merta Anda memvonis salah. Ini kita relevan sekali ya nilai-nilai Ahlus Sunnah wal Jamaah di Darut Dakwah wal Irsyad, khususnya di kampus kita, itu sangat akomodatif terhadap budaya lokal. Seperti misalnya di Sulawesi Selatan atau kita di Maros ada Barasanji. Itu integrasi nilai-nilai budaya. Ada Barasanji, ada masuk rumah, ada sebelum naik umroh itu ada hitanan, ada 7 bulanan, ada garanti apa no? Itu pampasi dan sebagainya. Itu nilai-nilai yang sangat relevan. Ulama-ulama punya identitas terhadap budaya luar biasa sekali. Oke, gitu ya. Tantangan pluralitas. Apa tantangannya kita? Fanatisme sempit. Oke, jangan kita terlalu fanatik juga. Kita liwat-liwat sama satu terhadap bendera, terhadap kelompok, seolah-olah Anda menafikan kelompok-kelompok yang lain. Oke, kemudian intoleransi dan diskriminasi. Anda tidak boleh semena-mena menghakimi orang, kelompok dan sebagainya. Kemudian konflik antar agama, Anda harus hati-hati karena setiap tempat punya mayoritas, ada minoritas. Anda tidak boleh terjebak di wilayah itu. Kemudian penyalahgunaan agama untuk kepentingan politik. Peran mahasiswa ada semua. Nanti Anda harus berangkat dari kampus juga bagaimana mewujudkan agen perdamaian di kampus dan masyarakat. Anda harus saling menghargai antar satu dengan yang lain karena Anda berasal dari perbedaan suku, beda-beda sekolah, beda-beda asal kampung dan bahkan organisasi berangkat dari kampus. Menolak paham radikalisme dan ekstremisme. Radikal dan ekstremisme itu paham yang berlebihan. Tidak boleh Anda serta-merta pokoknya Anda bersikeras dan sebagainya. Keras sekali, tidak mau negosiasi. Bahkan ada fakta yang kita temukan tidak mau mencoblos, anti bendera dan sebagainya. Ini ya, contoh praktik moderasi, ada menghormati hari besar agama lain. Kalau ada misalnya kita ke Bali, kebetulan hari besar di sana, agama Hindu, silakan Anda rekreasi, tapi jangan mengganggu agamanya orang. Orang Bali juga tidak mengganggu kita. Oke. Tidak hate speech, ujaran kebencian melalui media sosial dan sebagainya.
Kemudian dialog lintas agama, sekarang banyak organisasi, ada FKUB namanya dialog lintas agama, forum komunikasi beragama, di Kementerian Agama juga semua, makanya namanya Kementerian Agama, Kementerian Agama bukan Kementerian Agama tertentu saja, gitu kan? Kita hukum. Oke, gotong royong antar umat beragama ini juga penting tak? Kalau kita dalam Islam dikenal istilah ta'awun atau ayatnya wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Oke, ini contoh ya. Ini contoh gambaran, salah satu contoh bagaimana kita menghargai agama orang lain. Contoh yang sangat relevan dalam kehidupan beragama. Agama adalah nilai-nilai yang Anda harus yakini dan Anda harus bawa dalam kehidupan sehari-hari. Oke, saya punya pengalaman menarik waktu di Bali. Teman saya orang Hindu. Teman saya kebetulan pernah tugas di Maros 2 tahun, kami baru menjaga silaturahmi dengan baik, alhamdulillah. Terbangun silaturahminya, saya sempat ke Bali 2018, saya diajak ke rumahnya dan saya ditraktir di warung yang halal katanya. Saya bawa ini warung ayam yang halal gitu. Saya terinspirasi loh, biasa deh. Ya sangat memahami kondisinya kita. Oke. Saya kira terakhir menutup dan refleksi, moderasi beragama bukan memoderasi ajaran. Oke, kata moderasi itu proporsional. Jadi pergi di gereja misalnya apa dan sebagainya tidak di sekalipun perbedaan ulama ada yang membolehkan ada yang tidak. Nanti kalau kita belajar beberapa landasan-landasan hukum, tentu kita perlu menggali secara dalam. Boleh tidak ada sesuatu hukum dilarang, tidak ada sesuatu dan sebagainya. Sekarang saya mau tanya satu orang saja ya jawab ini, apa kontribusimu dalam menjaga kerukunan antar umat beragama? Ada yang bisa jawab sebelum kita menutup pembelajaran? Saya Pak. Oke, silakan. Jadi untuk kontribusi dalam menjaga kerukunan antar umat beragama itu pengalaman saya pas saya sekolah dulu ada teman-teman saya yang bisa dibilang perbedaan agama, yaitu agama Hindu, Kristen, dan ada juga agama yang lain kayak seperti Buddha. Nah kita semua situ tidak ada yang dibilang saling membeda-bedakan, kami selalu kayak bersama begitu, tidak ada rasis, tidak ada yang bilang-bilang begitu. Jadi kita saling menghargai saja seperti itu. Oke, luar biasa pertemuan kita hari ini, adik-adik semua. Insya Allah luar biasa berkahnya pertemuan hari ini, karena saya melihat kalaupun kuliahnya siang-siang tapi tidak ada yang ngantuk ya. Saya semua menunjukkan sikap kritisnya, memberikan atensinya yang luar biasa, dan ini saya kira langkah atau modal sosial ke depan untuk menjadi guru yang baik, menjadi pemimpin yang baik, atau menjadi sekurang-kurangnya warga negara yang baik, khususnya di lingkungan kita masing-masing. Mohon maaf atas segala kekurangan, kita lanjutkan kelas ini di minggu depan insya Allah. Mudah-mudahan kita sehat semuanya dan kita bisa berjumpa kembali. Demikian, wabillahi taufiq wa hidayah wal irsyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.